Di video ini, gue mau share 3 rahasia yang bisa bikin lo sembuh dari kecanduan coli. Caranya simpel banget, gak sulit dilakukan, dan bisa lo mulai setelah menonton video ini. Mungkin lo sudah sering mencoba berbagai cara untuk sembuh dari kecanduan coli, tapi karena caranya ribet dan sulit dilakuin, bukannya sembuh, lo malah semakin terjerumus. Di sini gue bakal share 3 rahasia mengobati kecanduan coli yang fokusnya ke cara-cara yang gampang. Dan gak hanya bisa lo pakai untuk mengobati kecanduan coli, tapi juga ampuh mengobati kecanduan-kecanduan yang lain. Oke, langsung aja. 1. Self-punishment, yaitu menghukum diri lo sendiri setiap kali lo ngerasa pengen coli, sehingga di alam bawah sadar, lo jadi gak kepengen lagi melakukannya. Misalnya mencubit tangan lo sendiri atau memakan sesuatu yang gak lo sukai, seperti cabai atau jeruk nipis. Di awal, lo mungkin bakal sering mencubit tangan lo sendiri. Tapi lama-kelamaan, di alam bawah sadar, lo bakal berusaha biar nggak ngelakuin coli lagi. Ini karena insting setiap makhluk hidup yang bakal berusaha menghindari sesuatu yang menyakitkan pada tubuhnya. Selain itu, efek mencubit tangan sendiri ketika lo ngerasa pengen coli bakal membuat pikiran lo teralihkan. Dari yang awalnya lo ngerasa sange, bisa tiba-tiba menghilang. Dan setiap makhluk hidup itu sebenarnya punya sensor otomatis untuk nggak melakukan sesuatu yang dia anggap salah. Sensor itu bakal menjadi semakin sensitif ketika tubuhnya menerima rangsangan yang nggak mengenakan, seperti rasa sakit, pedas, panas, atau pahit. Contohnya hewan seperti kuda atau sapi, yang bisa patuh sama pemiliknya, mau mengikuti arah yang diperintahkan ketika mereka kena cambuk. Dan ternyata hal ini berlaku juga ke manusia. Jadi lo bisa mulai menentukan hukuman apa yang bakal lo berikan ke tubuh lo sendiri ketika ngerasa pengen coli. Makin gak nyaman hukuman tersebut, makin bagus. Tapi jangan terlalu ekstrim, dan jangan sampai membuat tubuh lo terluka. 2. Hindari rasa bersalah. Setelah melakukan cara yang pertama, dan lo masih kecolongan, masih ngelakuin coli padahal sudah berhenti beberapa hari, gak apa-apa bro. Gak perlu merasa bersalah, apalagi sampai merasa gagal. Karena proses menyembuhkan kecanduan itu memang gak mudah, gak bisa dilakukan secara instan, gak bisa berhasil hanya dalam hitungan hari, tapi butuh proses dan juga waktu. Yang paling penting, lo bisa menjalani proses tersebut, dan grafiknya terus membaik. Misalnya di minggu ini lo bisa berhenti coli selama 3 hari, di minggu berikutnya lo mampu berhenti 6 hari, kemudian meningkat menjadi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, hingga pada akhirnya lo mampu berhenti untuk selamanya. Intinya hindari rasa bersalah bro, ubah dengan mindset yang lebih positif. Gak apa-apa kecolongan di hari ke-6, setidaknya lo gak lagi coli setiap hari. Gak masalah harus mengulang lagi dari hari pertama, asalkan lo tetap mau berusaha untuk menjadi lebih baik, dan semakin baik. Analoginya sama seperti lo gagal mencetak gol ketika bermain sepak bola. Jika lo merasa bersalah, menyesal, apalagi sampai menghakimi diri sendiri, mental lo bakal menjadi semakin down, dan lo bakal semakin sulit untuk mencetak gol. Tapi kalau lo merespon kegagalan itu dengan cara yang positif, berpikir bahwa lo bisa mencoba lagi, gak takut memulai kembali dari awal, lo bakal mendapatkan energi yang lebih besar yang bisa membantu lo untuk mencetak gol. 3. Persulit proses coli. Kecanduan itu biasanya berawal ketika lo memiliki akses yang terlalu mudah. Dulu di zaman internet masih susah, mungkin lo hanya nonton video porno seminggu sekali ketika lo pergi ke warnet. Tetapi dengan akses yang semakin mudah, di mana lo bisa menggunakan internet 24 jam tanpa harus ke warnet, bisa diakses di mana saja. Lo jadi kecanduan nonton video porno setiap hari. Di sini kita sebenarnya udah tahu akar permasalahannya. Jadi kalau lo mau sembuh total dari kecanduan coli atau nonton video porno, mau tidak mau, lo harus persulit proses untuk melakukan hal tersebut. Hapus VPN, browser, dan semua akses yang biasa lo pakai untuk nonton video porno. Selain itu, hilangkan hal-hal yang selama ini membuat lo ke-trigger. Seperti akun cewek-cewek seksi di medsos, unfollow aja bro. Kuncinya di sini, lo harus punya komitmen untuk benar-benar memutus semua akses yang selama ini membuat lo kecanduan. Jangan setengah-setengah bro, putuskan secara total. Karena nggak ada gunanya kalau lo masih punya akses, meski itu hanya 1. Lo pasti bakal mengulanginya lagi. Oke bro, selamat mencoba. Gue yakin lo pasti bisa. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Salam High Value Man.